Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat dan tetap semangat. Oke, marilah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang diharapkan yang kalian cita-citakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Sekarang kita menuju pembelajaran subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku ya, di pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu PPKN setelah membaca teks tentang keragaman kesenian daerah di Indonesia, siswa mampu menyebutkan beberapa nama tari daerah Indonesia dengan benar. SBDP, setelah melihat peragaan tari, siswa dapat menjelaskan dan mampu mempraktikkan gerakan tangan dan kepala saat menari dengan tepat. Bahasa Indonesia, siswa mampu menuliskan gagasan utama setiap paragraf dalam teks dengan tepat. Kita lanjutkan. Kamu telah mengetahui keragaman rumah adat dan pakaian adat di Indonesia. Adakah lagi keragaman budaya di Indonesia? Ayo kita pelajari bersama. Mari kita baca bersama-sama. Keragaman kesenian daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Berikut beberapa tarian daerah di Indonesia. Yang pertama, tari Aceh. Dari Aceh yaitu tari Sodati, tari Sama, dan Mau Sekar. Kemudian kalian bisa lanjutkan membaca sampai dengan Papua, yaitu tari Selamat Datang, tari Musya. Ayo bermain peran ya, kalian bisa mencobanya di rumah ya. Kemudian mari kita mengamati bersama pada pembelajaran 2. Kamu telah mengamati pola gerak tari daerahmu. Sekarang lihatlah lagi peragaan tari daerahmu, baik secara langsung maupun melalui video tari. Bagaimana gerak tangan penari ya? Gerak tangan penari saat menari lemah dimulai mengikuti alunan musik. Kemudian bagaimana gerak kaki penari? Langkah kaki penari bergerak maju, mundur, ke kiri, ke kanan, dan berputar. Yang ketiga, bagaimana gerak kepala penari? Menggerakkan kepala ke samping kanan dan ke kiri mengikuti irama lagu. Mari kalian mencoba di rumah anak-anak yang dari peragaan tari yang telah kalian amati, peragakan gerak-gerak tari yang dilakukan penari. Lakukan secara perorangan lalu lakukan berkelompok ya. Karena ini kalian di rumah ya, berarti kalian lakukan secara perorangan alias sendiri. Tirukan gambar-gambar gerakan dasar tari berikut ya. Ini contoh, kepala menunduk lalu buatlah gerakan leher seolah-olah membuat angka 8 dengan dahi. Kemudian kepala menengadah lalu gerakan leher seolah-olah membuat angka 8. Kedua lengan terantang ke depan, ibu jari ditekuk. Ayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri bersama-sama lalu bergantian. Kemudian pergelangan tangan dalam posisi saling menyilang. Gerakan pergelangan kedua tangan sehingga jari-jari ke atas dan ke bawah. Kemudian kedua kaki membuka selebar dua telapak kaki. Berat badan ditumpukan pada kaki kiri dan kaki kanan. Angkat kaki kanan setinggi betis lalu turunkan lagi, lakukan berulang-ulang. Kemudian kedua kaki menapak lalu melangkah maju mundur ke samping kiri dan ke samping kanan. Selanjutnya kamu telah berlatih memperagakan gerak tari. Setiap tarian daerah di Indonesia memiliki gaya, iringan, busana, dan tata rias yang mungkin berbeda dari tarian daerah lain. Kamu bisa mempelajari tarian daerahmu, namun akan lebih baik lagi jika kamu juga ikut mempelajari tarian daerah lain. Coba baca teks berikut. Cinta Tanah Air, anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa ya. Kalian bisa membacanya halaman 82 sampai dengan
83. Mari kita berdiskusi bersama-sama. Nah, Pak Guru bantu menjawab. Cinta tanah air anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa. Gagasan utama paragraf pertama, ya. Pak Guru kasih tahu gagasan utama disebut juga ide pokok yang mendasari cerita terdapat di awal atau akhir paragraf, ya. Gagasan utama paragraf pertama yaitu Yayasan Sukma Bangsa Birum menggelar lomba seni tari kreasi Nusantara. Kemudian gagasan utama paragraf kedua yaitu kebanyakan peserta lomba menampilkan tari daerah Aceh. Kemudian gagasan utama paragraf ketiga, anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang menyuguhkan tari cublak-cublak suang dari Jawa yang memukau para penonton. Kemudian gagasan utama paragraf keempat, tari yang dibawakan PAUD Tun Sri Lanang untuk menunjukkan kebinekaan tari di Indonesia. Kemudian gagasan utama paragraf kelima, menurut Ibu Surya Murni, anak usia PAUD seharusnya diperkenalkan dengan keragaman suku bangsa agar bisa melestarikannya kelak. Kemudian gagasan utama paragraf ke-6, lomba seni tari kreasi anak-anak PAUD merupakan pendekatan dasar agar anak cinta budaya bangsanya. Mari kita renungkan, apa yang kamu pelajari pada hari ini? Hari ini saya sudah mempelajari gerakan dasar tari dan mengenal macam-macam tari daerah di Indonesia. Kemudian bagaimana sikapmu atas keragaman budaya Indonesia? Sikap saya bersyukur dan menghargai keragaman budaya di Indonesia serta ikut mempelajari dan mempromosikannya. Kemudian apa yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan tarian daerah? Mengenal dan mempelajari tari daerah, mengikuti lomba tari daerah yang ada, menikmati acara-acara tarian daerah, ya. Itulah pertemuan kali ini, ya, pembelajaran kelima, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Guru bantu membahas dan menjawab. Sekali lagi, tetap kalian semangat belajar di rumah anak-anak. Tanpa semangat, ya, kita tidak bisa memahami materi. Maka dari itu kita harus selalu semangat, ya. Untuk itu mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Apabila ada kekurangan, Pak Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.